wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Taskia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang STP. STP yaitu Spanning Tree Protocol. Nah, STP merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah looping ketika menggunakan topologi redundant switch. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Jadi, STP itu berfungsi mencegah terjadinya looping. Oke, selanjutnya di sini ada blocking port. Blocking port adalah kondisi pada port switch yang dinonaktifkan sementara untuk mengirim data oleh protokol Spanning Tree Protocol, yaitu STP. Selanjutnya di sini ada cara kerja blocking port, yaitu memilih satu jalur utama atau jalur lainnya dijadikan blocking port. Selanjutnya di sini ada route port. Route port adalah port pada switch yang memiliki jalur terbaik atau tercepat menuju route break. Cara mencari route port itu priority paling kecil jika sama MAC address atau MAC address paling kecil. Next, di sini ada route break dan break aid. Route break adalah switch utama yang dijadikan pusat acuan oleh STP untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Break aid adalah identitas unik yang dimiliki setiap switch untuk menentukan siapa yang akan menjadi route break-nya. Selanjutnya di sini ada cost. Cost adalah nilai metrik yang kita gunakan untuk mengirim paket agar sampai ke break. Semakin kecil nilai cost-nya, maka semakin cepat pengiriman tersebut, dan semakin besar nilai cost-nya, maka semakin lambat pula pengirimannya. Nilai cost itu misalnya 10 MB sama dengan 100. 100 MB sama dengan 19 dan 1 GB itu sama dengan 4 dan 10 GB itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya di sini ada jenis jaringan berdasarkan jangkauan. Learning mulai membangun MAC address tabel. Listening menentukan jalur terbaik ke route break. Forwarding port aktif meneruskan tarif data. Blocking itu mendeteksi looping. Disable sama dengan port mati atau non-aktif. Sekarang kita akan mengimplementasikan pembahasan tadi di Cisco Packet Tracer. Pertama, kita akan melihat bagaimana looping itu terjadi. Di sini kita gunakan 2 switch dan 2 PC. Nah, sebelumnya di default Cisco itu sudah menerapkan STP. Jadi tanpa kita konfigurasi juga STP itu bakal otomatis ada. Nah, di sini sudah terblok otomatis. Sudah terblok otomatis karena memang defaultnya seperti itu. Terus fungsi kita mengkonfigurasi buat apa? Kalau memang terjadi secara otomatis. Jadi kita bisa menentukan sendiri jalur yang akan kita blok. Di sini kita akan melihat cara looping itu terjadi bagaimana. Nah, di sini kita ke switch yang sebelah kanan, lalu ke CLI kita enable konfigurasi terminal. Lalu di sini interface FA0/1. Di sini no Spanning Tree VLAN 1. Nah, oke, kita lakukan hal yang sama ke switch satunya lagi. Kita ke CLI, kita enable, enter konfigurasi terminal, lalu interface FA0/1. Interface FA0/1, lalu no spanning.
spanning tree VLAN 1. Oke. Kalau sudah, kita akan memberi IP pada kedua PC. Nah, di sini PC 0 kita 192.168.1.1. Kita ke PC 1 192.168.1.2. Oke, kalau sudah, di sini kita akan coba mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah pasti valid karena paket yang tadi kita kirim tidak akan pernah sampai ke tujuan karena paket itu akan terus berputar di switch ini. Karena di sini tidak ada port yang diblokir atau tidak menggunakan protokol STP, maka terjadilah looping. Kemudian kita akan mengimplementasikan bagaimana caranya kita menghentikan blocking port. Nah, di sini kita hapus dulu topologi jaringan ini, anggap saja sudah selesai. Nah, oke, yang pertama di sini kita akan mematikan indikator kabel terlebih dahulu. Kita ke optis, lalu ke, nah ini. Kalian tinggal hilangkan saja checklistnya. Nah, yang paling atas ini, atas kanan. Kalau sudah, di sini kita membutuhkan 3 switch. Kalau sudah, kita akan sambungkan. Kalau sudah, di sini kita akan ke switch 1. Lalu kita ke CLI, lalu enter. Kita enable, lalu konfigurasi terminal. Di sini kita akan do show, ketik do show spinning tree VLAN 1. Nah, di sini masih di segment port. Lalu di sini juga masih root. Di sini belum ada alternate atau belum terblok. Lalu kita cek ke switch ini. Lalu ke CLI, kita enter, enable konfigurasi terminal, lalu do show lagi, tree VLAN 1. Nah, di sini ada tulisan alternate atau block di FA0/1. Nah, berarti di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Jadi, sekarang kita sudah tahu di mana letak blocking port-nya. Setelah kita mencari blocking port, kita akan mencari root bridge atau acuan pertama yang digunakan oleh STP ini. Di sini kita cek, belum ada tulisan this bridge is the root. Nah, belum ada. Kita cek di switch ini, lalu ke CLI. Kita enter, enable konfigurasi terminal, lalu do show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini ada tulisan this bridge is the root. Berarti switch ini root bridge-nya. Nah, jadi gitu caranya mencari blocking port dan root bridge. Setelah kita mencari root bridge, kemudian kita akan menggunakan COS. Jadi, COS itu kita akan memindahkan blocking port-nya yang asalnya blocking port-nya di sebelah sini, kita akan pindahkan ke tempat lain.
lalu kita spanning tree VLAN 1, costnya itu 10. Costnya 10. Kenapa 10? Karena 10 itu paling besar di sini. Karena 10 itu paling besar. Nah, di sini jadi dua-duanya itu oranye. Nah, dua-duanya jadi oranye. Karena kita baru setting di switch 0. Kita akan menyeting juga di switch 2. Kita ke switch 2 agar seimbang kabelnya. Di sini kita ke switch 2 lalu interface FA0/2 lalu spanning tree VLAN 1 costnya jangan lupa costnya itu 10. Nah, di sini blocking portnya sudah pindah. Yang awalnya di sini, jadi ada di sebelah sini. Nah, di sebelah sini yang oranye ini ya, teman-teman. Seperti itu cara memindahkan blocking port menggunakan COS. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan VVS-TV. VVS-TV itu sama seperti tadi, hanya saja menggunakan 3 VLAN. Di sini saya sudah menambahkan 3 switch dan sudah menghubungkannya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi, kita ke switch 1. Nah, kita enable, lalu konfigurasi terminal. Lalu kita tambahkan VLAN 2, VLAN 3, lalu interface FA0/1-2. Lalu switch mode terang. Selanjutnya kita ke switch yang ini, yang switch 2. Lalu kita beri VLAN 2, VLAN 3. Oke. VLAN 3, lalu interface FA0/1-2, lalu switch mode terang. Lanjut kita ke switch ini. Kita langsung aja, berarti VLAN 2, VLAN 3, lalu interface FA0/1-2. Nah, oke. Lalu switch mode terang. Jika sudah disetting semua, kita akan cek di mana root bridge VLAN tersebut. Kita ke switch ini. Berarti kita akan mengetikkan do show spanning tree. Nah, oke.
di VLAN 2 juga ini ada ya, this is bridge is the root. Lalu di VLAN 3 juga sama, ada. Lalu kita akan memindahkannya karena root bridge-nya semua ada di switch 2. Kita akan memindahkan root bridge VLAN 2 dan VLAN 3 ini ke switch 0 misalnya. Ke switch 0 dan root bridge 1 tetap di switch 2 ini. Caranya kita ke switch 0 lalu di sini kita ketik X. Kalau sudah kita lalu di sini kita akan menggunakan priority. Di sini kita akan ketik spanning tree spanning tree VLAN 2, lalu priority priority 1 2 3 enter. Kita spanning tree VLAN 2 priority 1 2 3. Nah, nah di sini kita akan memasukkan angka. Kita ketik spanning tree VLAN 2 priority 2 4 5 7 6. Enter. Lalu kita ketik lagi spanning tree VLAN 3 root primer lalu kita do show spanning tree spanning tree. Nah, oke. Nah, di sini VLAN 3 itu this bridge is the root, lalu di VLAN 2 juga sama. Nah, ini this is bridge is the root. Akan tetapi untuk VLAN 1 tidak ada karena VLAN 1 kita simpan di switch 2. Nah, kenapa di sini tidak ada yang oranye? Sebenarnya ada kabel yang terblokir, hanya saja di sini indikatornya menjadi hijau semua. Setelah kita menyeting VVS-TV, kita akan menguji konektivitas dari VVS-TV ini. Di sini kita tambahkan 2 PC pada masing-masing switch. Nah, kita beri PC. Lalu kita hubungkan. Kita akan menambahkan 2 PC ya, kita kurang 1 ini.
kurang 1. Nah, kita hubungkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan VLAN PC tersebut. Kita masuk ke switch. Kita masuk ke switch ini, lalu kita interface FA0/3, lalu nah FA0/3 itu VLAN 1. VLAN 1, lalu kita switch mode akses, lalu switch akses VLAN 1. Nah, oke. Kita interface lagi FA0/4. Slice 4 ini VLAN 2. Kita switch akses lagi, lalu switch mode akses, lalu switch akses VLAN 2. Nah, kita lakukan hal yang sama pada switch yang ini. Kita berarti kita ini interface lagi FA0/3, switch mode akses, VLAN switch mode akses, VLAN 1, interface FA0/4, lalu switch mode akses, lalu switch akses VLAN 2. VLAN 2, kalau sudah kita ke switch ini. Konfigurasi terminal, lalu interface FA0/3, lalu switch mode akses VLAN 1, interface FA0/4, lalu switch mode akses VLAN 2. Oke, kita lihat dulu yang tadi takut salah. 34, oke. Benar, VLAN 2, lalu kita do show spanning tree VLAN. Di sini sudah ada yang terblok. Yang terblok yaitu VLAN 1. VLAN 1 ini terbloknya di FA0/1. Nah, oke. Di FA0/1 tidak bisa lewat ke sebelah sini. Sebaliknya sebaliknya VLAN 2 dan VLAN 3 tidak bisa lewat ke sebelah sini. Oke. Sekarang kita akan coba kirim paket atau pesan ke VLAN 1. Kita ke mode simulation. Kita akan mengirim pesan dari VLAN 1 ke VLAN 1. Di sini kita dari PC 0 ke PC 1. Nah, dari
VC 0 ke switch yang pertama. Nah, lalu ke sini ke switch yang kedua. Nah, baru dia ke switch 1, nanti baru menerima ke VC 1. Nah, jadi seperti itu, tidak mengalami looping karena kita sudah mengkonfigurasi menggunakan STP protokol. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.